Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Mufidatul Ilmiah dengan NIM 12640620118, Azahra Gita Kinta Dainur dengan NIM 1264062010022, dan Alfi Rohmatia dengan NIM 1264062010039. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul konflik dan negosiasi. Nah, untuk penjelasannya kita simak video berikut ini. Pengertian konflik. Secara umum, konflik adalah suatu peristiwa sosial di mana terjadi pertentangan baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang memecah persatuan kelompok. Adapun kelompok menurut beberapa ahli di antaranya yaitu Stephen W. Robin mengatakan, konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, diantaranya adalah 1. Perbedaan antar perorangan, yaitu meliputi perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapatan. 2. Perbedaan kebudayaan, yaitu terjadi karena kelainan tata sikap dan perilaku sosial. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan yang terlalu cepat terjadi karena dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya konflik dalam kelompok, yaitu perbedaan kepentingan antara kelompok yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Perbedaan pemahaman mengenai tujuan kelompok atau organisasi. Kedua, sebagian kelompok ingin mengambil kuasa. Ketiga, terdapat kepentingan yang tidak seimbang. Keempat, terdapat perselisihan antara bagian dalam kelompok. Yang terakhir, terjadinya perselisihan antar individu. Selanjutnya yaitu definisi negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Pertentangan kepentingan dan persamaan kepentingan juga memberikan alasan terjadinya negosiasi atas dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan. Misalnya dalam hubungan industrial, kepentingan yang sama antara pekerja dan pengusaha adalah dalam hal produksi. Kedua belah pihak menginginkan agar produksi berlanjut dan meningkat karena merupakan sumber penghasilan dan keuntungan mereka. Nah, pada negosiasi dapat terjadi pada beberapa tingkatan. Yang pertama pada tingkat unit kerja, kedua pada tingkat perusahaan, ketiga pada tingkat sektor industri, dan keempat pada tingkat nasional. Oke, untuk materi terakhir adalah tahap melakukan negosiasi. Dalam melakukan suatu negosiasi, terdapat 6 tahap yang harus dilakukan. Tahap yang pertama adalah persiapan, meliputi mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, serta mengusahakan lebih mengenal profil pihak lawan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Tahap yang kedua yaitu kontak pertama, pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang berkaitan dalam proses negosiasi.
Dan pada tahap ini biasanya akan menimbulkan kesan pertama dari masing-masing pihak. Tahap yang ketiga yaitu konfrontasi, di mana pada tahap ini akan terjadi adu argumen antara kedua belah pihak terhadap topik yang akan dinegosiasikan. Tahap yang keempat yaitu konsiliasi, di mana pada tahap ini terjadi tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak dan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tahap yang kelima yaitu solusi, merupakan tahap di mana kedua belah pihak akan saling menerima dan memperoleh kesepakatan dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional. Dan tahap yang terakhir yaitu pasca negosiasi, di mana tahap ini merupakan bentuk konsolidasi antara kedua belah pihak, apakah masing-masing dari mereka benar-benar berkomitmen dengan segala yang telah disepakati bersama. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.